Lau enak bisa terbang kapan aja. Nah kita mau main kora-kora di Dufan aja mesti nabung. Anda ngasih apa ke tamu undangan? Stik daging T-Rex? Enggak kan? Cewek ini match sama bapaknya sendiri di Bumble. Wajir absurd. Nggak paham asli sumpah. Selamat datang di Coci TV, konten reaction berita viral dari sudut pandang orang tolol. Ya Allah, kangen banget gue bikin konten reaction nih. Gila, terakhir kali bikin tuh kapan ya? Gue lupa, udah lama banget nih. Gimana? Kangen nggak? Pasti enggak dong. Yang masih kerja udah santai dulu lah, slow dulu, istirahat dulu. Kerja mulu, tajir kagak, tipes iya lu. Gini nih, mendingan lu santai dulu nih sambil ngeliatin berita-berita viral apa aja yang terjadi belakangan ini. Cakep nggak tuh? Ya udah, langsung aja kita lihat ada berita apa aja sih akhir-akhir ini. Let's go. Unik, usai beraksi, maling ini sempat rapikan rumah hingga cuci baju korbannya. Pria asal Polandia dijatuhi hukuman 22 bulan penjara setelah membobol rumah di Newport, Wales. Uniknya, si pelaku malah melakukan berbagai tugas di rumah korbannya, seperti menjemur pakaian, membuang sampah, hingga membersihkan lantai. Weh, ini konsep hidupnya gimana sih mas? Mau jadi maling apa pembantu infal? Ya paham sih, mungkin di satu sisi dia ini butuh duit, that's why dia maling. Tapi di satu sisi ketika maling, jiwa ART-nya tuh muncul gitu. Terus harus gimana dong solusinya? Daftar di agensi penyalur ART. Halal rezeki dulu. Lanjut lagi? Iya dong. Sukses ke 150 restoran cepat saji hanya dalam 24 jam, pria di Nigeria cetak rekor dunia. Seorang pria Nigeria sukses mencetak rekor dunia dengan mengunjungi 150 restoran cepat saji hanya dalam waktu 1 hari. Pria bernama Munashimso Brian Nwana itu melaksanakan aksinya tidak menggunakan transportasi pribadi seperti mobil atau motor, melainkan berjalan kaki sejauh lebih dari 25 km. Keker dah tuh betis kayak Dalsim. Betisnya Dalsim keker, coba lo lihat dah. Tapi ini dia kira-kira nih mampir ke ayam sabana nggak ya? Tapi di Nigeria ada sabana nggak sih? Gak tahu ya. Lanjut aja lagi yuk. Perempuan ini naik pesawat keliling Amerika secara gratis. Ternyata begini caranya. Gimana caranya nih? Sophia Bamford telah naik pesawat berkeliling Amerika Serikat secara gratis. Rahasianya adalah kakaknya seorang pilot. Sophia mulai mendapatkan tiket penerbangan gratis pada Maret 2024 ketika kakaknya, Anthony Bamford, memasukkannya ke dalam daftar tunggu. The meaning of the ordal. Bang, gue mau belanja ini nih ayam chicken di California, gue nebeng pesawat lu ya. Lau enak bisa terbang kapan aja. Nah kita mau main kora-kora di Dufan aja mesti nabung. Baru menikah, perempuan ini kecewa rekan kerjanya tak sumbang lebih dari Rp500.000, ingin putus pertemanan. Seorang pengantin perempuan di Malaysia mengeluh teman-temannya ternyata tak memberikan uang sumbangan seperti yang diharapkan. Dia mencaci maki teman-teman kerjanya karena hanya memberi Rp120 Malaysia atau sekitar Rp420.000 per amplop. Ketika persahabatan diukur pakai uang ya jadinya ya kayak begini. Gini mbak, ente ngundang teman-teman ke nikahan nih, terus tantrum kayak bocah empasi gara-gara cuma dapat 420.000 tuh. Pertanyaannya nih, Anda ngasih apa ke tamu undangan? Stik daging T-Rex? Enggak kan? Paling apa? Zupa sup? Es puter? Paling mewah ya kambing guling, itu juga cepet habis, tinggal bumbu kecapnya doang gitu ya. Jadi ya udah gak usah komplain lah, syukurin aja ye. Berita yang lain, Australia terapkan undang-undang larang kantor hubungi karyawan di luar jam kerja. Ini tujuan dan dendanya. Di Australia, para pekerja kini dilindungi secara hukum jika mereka mengabaikan kantor mereka di luar jam kerja. Sebab undang-undang baru terkait hak untuk memutuskan hubungan mulai diberlakukan di negeri kangguru.
Aturan ini memastikan para karyawan tidak bisa dihukum karena menolak membaca atau menanggapi kontak dari kantor atau bos mereka di luar jam kerja. Mungkin gak ya nih peraturan kayak gini diterapin di Indonesia, karena gue menyaksikan sendiri ada masih banyak orang yang ketika udah lepas jam kantornya gitu masih ditelepon sama bosnya atau sama kantornya gitu. Kita kan nggak cuman kerja sakit kuning gitu ya, nggak gitu ya. Semua orang kan punya kehidupan sosial di luar, mungkin abis pulang kantor mau seblak date sama pacarnya, mau nonton kebakaran mungkin, ya apa aja. Yang parah itu wartawan, Bray, karena gue kan kebetulan bergerak di bidang itu ya, gue kerja di bidang media gitu ya. Ada satu temen gue yang dia udah ngaso, udah nyampe rumah sekitar jam 11 malam gitu ya, udah ngaso, mandi, skincarean gitu, terus ditelepon sama bosnya suruh ngeliput kebakaran di jauh dari daerah rumahnya dia. Itu kan gila gitu ya, untuk wartawan, bukan wartawan doang, untuk semua pejuang rupiah. Salut, hebat, semangat terus. Berita ini soal konsernya Bruno Mars. Ada yang nonton? Alhamdulillah gua nonton lewat YouTube. Viral curhatan wanita nonton konser Bruno Mars, tiket VIP 8 juta rupiah terhalang tiang. Kecewa banget. TikToker bernama Cindy Kalista membagikan pengalamannya menonton konser hari pertama Bruno Mars di JIS dengan tiket VIP seharga 8 juta. Dia memperlihatkan bagaimana tempat dirinya menonton konser yang justru terhalang tiang tangga sehingga panggung tidak terlihat. Itu nambah 2 juta lagi bisa nonton di atas tiang ya tuh. Mending kehalangan tiang. Saya kehalangan dana. Sedih gak tuh? Mending nonton konser Denny Cakdon aja kali ya. Seorang wanita terekam CCTV buang air kecil di minimarket dan pergi begitu saja. Kita nonton. Radiatornya bocor. Biasanya kalau kayak gitu selang radiatornya tuh copot, ngerembes. What's next? Ngeluh bau mulut selama 3 hari, pria di Cina temukan kecoa di tenggorokannya. Pria berusia 58 tahun asal Cina mengeluh bau mulut sampai 3 hari. Bau mulut tersebut rupanya diakibatkan karena seekor kecoa yang masuk ke saluran pernapasannya. Peristiwa ini terjadi saat si pria tidur dan merasakan sesuatu merayapi hidungnya. Walaupun sempat terganggu, dia mengabaikannya. Oh, jadi lagi tidur dia, terus ada kecoa masuk, dia nggak nyadar, masuk aja gitu. Untung kecoa yang masuk, kalau musang berabe, mesti manggil damkar. Cewek ini match sama bapaknya sendiri di Bumble, wajir absurd. Kita baca chatnya nih. Astaga loh, beneran dok ya? Bapak kira akun-akun palsu. Wak. Gak gitu bapak. Dok, kamu pulang jam berapa? Makan malam di rumah ora? Ini mau pulang. Iya, makan di rumah. Di mana dok? Katanya mau pergi. Sabtu pak, ini masih Jumat. Kemana? GBK main. Pak, kenapa chatnya nggak di WA aja sih? Iya, kok bapaknya malah nyaman sih chat di Bumble ya? Absurd banget sumpah. Mungkin si anaknya mikir ya, lah ini kan foto bapak gua. Sementara bapaknya berpikir, ini mirip anak gua dah, atau kayaknya foto palsu dah. Dilayani angkuh oleh karyawan LV, wanita Cina balas dendam, kembali ke toko dengan uang tunai 1,3 miliar. Setelah karyawan selesai menghitung, Xioma tidak jadi beli. Menyalah my queen, setidaknya walaupun gak jadi beli udah ngerepotin karyawan tokonya lah ya, sampai ngitung-ngitung duit gitu. Mantap, lanjut. Viral, petugas damkar Sleman evakuasi ular dengan cara diputar-putar. Netizen langsung komentar jadi ularnya. Sebuah video TikTok memperlihatkan petugas damkar di Sleman mengevakuasi ular di tembok rumah. Yang menjadi perhatian adalah cara menangkap ular tersebut dengan diputar-putar. Paham nggak perasaan ularnya? Lagi ngaso nih, nggak berbuat apa-apa, lagi santai di atas pohon, terus tiba-tiba ditarik, diputer-puter, dar, nyampe tanah vertigo. Kayak abis main tornado di Dufan. Kasian. Lanjut.
Nikahi diri sendiri setahun lalu, model Brazil putuskan bercerai. Model dan influencer asal Brazil, Suelen Carey, menikahi dirinya sendiri di tahun lalu, tapi sekarang dia menceraikan dirinya sendiri. Setelah menggugat cerai diri sendiri, wanita yang tinggal di Inggris ini mengaku sudah ada sekitar ribuan orang yang ingin melamarnya. Nggak paham asli, sumpah. Ngawinin diri sendiri nih. Terus ceraiin diri sendiri juga. Terus sekarang banyak orang yang ngelamar. Yang ngelamar banyak ya, tes CPNS tuh banyak tuh. Pertanyaan gue sih cuma satu sebenarnya ya. Kalau emang dia ngawinin diri sendiri, terus punya anaknya gimana? Kecuali kalau dia amuba ya, bisa ngebelah diri, itu beda urusan. Lagi yuk. Baru nikah 40 hari, wanita ini gugat cerai suami karena mandi sebulan sekali. Setelah menikah selama 40 hari, seorang wanita di India mengajukan gugatan cerai. Wanita tersebut mengeluhkan kebiasaan suaminya yang mandi hanya sekali atau 2 kali dalam sebulan, sehingga memicu ketidaknyamanan dalam rumah tangga mereka. Astagfirullah, gua aja nggak mandi sehari aja tuh udah bau bubuk mesiu. Ini gila, nggak kebayang sih baunya. Bro, mandilah, mandi. Kasihan bini lu, paru-parunya kesiksa. Pria di Yunani dipenjara usai bobol rumah tetangga untuk mengendus sepatu. Pengadilan Yunani menjatuhkan hukuman penjara selama 1 bulan kepada seorang pria yang berulang kali menyelinap ke rumah tetangganya hanya untuk mencium sepatu mereka. Si pelaku mengatakan di pengadilan bahwa dia tidak dapat menjelaskan perilakunya dan tidak bermaksud melanggar hukum atau menyakiti siapapun. Mas, kalau berani coba masuk rumah saya dah, terus cium sepatu saya. Baunya kayak bangkai musang. Coba aja kalau paru-parunya kuat mah. Berita terakhir. Viral diduga pelaku jambret pura-pura sakit asma saat ditangkap warga. Sebuah video viral memperlihatkan seorang pria yang diduga sebagai pelaku penjambretan sedang berpura-pura sakit asma untuk menghindari amukan massa. Pria tersebut terlihat terkapar di pinggir jalan sambil meminta oksigen. Coba kita cekidot videonya. Mau bang? Mau bang? Benar. Benar. Mau bang? Oksigen pak. Mau bang? Mau bang? Oke. Asma. Asma. Oksigen pak. Oksigen. Ada nitrogen. Nitrogen anjir. Lu kata Bandung Love diisi nitrogen. Awalnya kasihan sih, kesel, lebih ke kesel sih. Awalnya kesel lihat ini, tapi pas lihat muka orangnya tuh oksigen. Ya, segitu saja konten untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih walaupun konten reactionnya udah agak jarang sekarang. Terima kasih yang masih menonton. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten Coci TV berikutnya. Bentar! Jangan lupa dong di subscribe dong. Pencet tombol jempol nungging dong. Sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya ya.